Ketika orang banyak penyakitnya, maka ketika dia dimandikan secara tidak langsung dia mengeluarkan penyakitnya dengan cara batuk. Halo guys, jangan lupa like and subscribe channel ini. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kita mau jalan ke Cigundul untuk mandi di 5 mata air. Baru aja kita selesai tadabur alam yang di darat, setelah itu dilanjutkan ke Gunung Padang. Nah, akhirnya kita sampai di Cigundul. Jadi sekarang jam 5:30 kira-kira. Ya, 5:30 pagi guys. Tuh, ini kayak gini tempatnya Cigundul. Kita mau jalan menuju masjidnya. Nanti di dalam sana ada makamnya Raden Arya Wirasanudatar. Baru sampai, kita istirahat dulu. Nanti kita dilanjutkan dengan mandi di 5 mata air yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, nanti masing-masing mata air tersebut ada nama-namanya dan ada tujuannya, ada maknanya dari tempat mandi tersebut. Nanti seperti apa perjalanannya ke sana, seperti apa tempat mandinya, maka ikuti terus ya perjalanan saya nanti ke tempat pemandiannya. Nah, sekarang berjalan ke sumur pertama. Nanti apakah itu sumur pertama dan apa namanya, apa fungsinya, nanti akan saya kasih tahu. Nih teman-teman lagi jalan menuju tempat pemandian yang pertama nih. Kita siap mandi ya semua ya? Tahan dingin kan? Kita sudah sampai di tempat mandi yang pertama, namanya mata airnya namanya Kejayaan. Dimana manfaat kita mandi di sini supaya doa-doa kita dalam berusaha ataupun dalam bekerja terkabul dan kita semakin sukses dalam usaha kita. Mereka akan dimandikan secara mandi nur. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ketika orang banyak penyakitnya, maka ketika dia dimandikan, nah itu secara tidak langsung dia mengeluarkan penyakitnya dengan cara batuk, kencing, dia akan keluar dari situ. Lendir-lendir. Iya, lendir-lendir semua akan keluar. Vaksin termasuk itu. Inilah gunanya kita melakukan mandi nur di alam. Itu pada pemeler itu asli itu. Iya. Yang meler dari hidung itu. Iya. Itu asli. Ya, jadi di sini kita ada bersama dengan Pak Sidik. Mungkin Pak Sidik bisa menjelaskan sedikit hakikatnya kita mandi di mata air ini, Pak Sidik. Silahkan. Sebenarnya ini yang sudah dilakukan termasuk orang-orang pendahulu kita. Nah, kita tidak itibak meneruskan yang mungkin hanya sebagian orang yang memahami tentang perjalanan orang terdahulu. Kita menapatilasi yang kita lakukan saat ini, mandi nur. Semoga dengan adanya mandi nur tersebut bisa membawa berkah buat dirinya, berkah untuk umat dan semesta alam. Bisa juga melepaskan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya. Pasti. Dengan kita mandinya tentunya di air yang asli ya, maksudnya dengan alam, kita bersatu dengan alam, kita mandinya di kali gitu ya Pak Sidik ya. Betul. Dan di situ kenapa kita harus menapatilasi? Pasti ada dong sesuatu yang kita sendiri tanpa sadari bahwa di dalam diri manusia ada sesuatu hal yang kita sendiri tidak pernah tahu, penyakit tapi yang tidak bisa tidak bisa dideteksi oleh rumah sakit. Di sini dibuktikan bahwa orang yang tidak memiliki penyakit dan orang yang punya penyakit itu kita bisa saksikan bersama di sini, pasti akan bereaksi dan akan mengeluarkan suatu lendiran atau kotoran yang ada dalam diri kita. Oke, terima kasih Pak Sidik atas informasinya.
mata air berikutnya melewati rumah-rumah penduduk sampai di tempat air yang kedua. Kita sudah sampai di mata air yang kedua, yaitu mata air Ciasihan. Sedang mandi Nur di mata air Ciasihan ini. Ini jalan menuju mata air yang ketiga. Ketemu rombongan ibu-ibu yang habis minta jodoh nih pasti nih. Saat ini kita berada di mata air Cikahuripan. Apa itu artinya Cikahuripan? Cikahuripan artinya kehidupan. Dimana kita sambil mandi di mata air ini, kita memohon kepada Allah untuk kehidupan kita yang lebih baik dari sebelumnya. Lagi dimandi Nur di mata air Cikahuripan. Nah, ini tiap mata air itu ada maknanya. Kita sampai di mata air Kejayaan. Jadi saat ini kita meminta berdoa memohon di dalam sini dengan dimandikan di mata air Kejayaan, semata-mata bukan hanya untuk kejayaan dalam hal materi saja, tapi kejayaan dalam hal keimanan, dalam hal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hal beribadah. Jadi kita semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah. Kita minta supaya kita diberikan kejayaan di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Di dalam hati yang paling dalam memohon ampun kepada Allah dan keluar semua penyakit-penyakit ini. Penyakit-penyakit ini karena banyak dosa, dan beristighfarlah. Lemahkan diri kita di hadapan Allah. Lemahkan diri kita di hadapan Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Menangislah di hadapan Allah. Istighfar. Guys, ini kita mau jalan ke arah mata air Kajidohan. Lihat tuh pemandangannya. Masuk TV Pak Ben. Luar biasa. Kita berjalan di antara sawah. Oh, luar biasa guys. Keren banget tempatnya. Jadi kita sambung lagi di mata air Kajidohan ya. Nah, ini mata air Kajidohan. Oh, ini tempatnya. Ini dulu mata airnya, kita mandi di dalam tempat ini. Tuh. Hopnya sederhana. Disinilah mandi. Ternyata airnya habis saat ini. Jadi tuh, kita ngambil di sini airnya. Lagi pada ngambil air. Nah, ini guys, kita mulai masuk untuk naik ke makamnya Raden Arya Wiratanudatar. Ini luar biasa tinggi tempatnya. Sebelum melaksanakan tawasul, ada himbauan dulu dari pengurus makam kerabat Hudud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dikasih panjang umur, dijauhkan bala, digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa bahwa putra-putrinya semoga menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, bisa berbakti kepada orang tuanya, berguna buat masa depan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Alhamdulillah kita selesai bertawasulan untuk Raden Arya Wirata. Prosesnya berjalan lancar semuanya. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi ke Gunung Padang.